Selamat siang saudara, selain 3 informasi utama tadi, Kompas siang hari ini, Minggu 4 Mei 2025 juga menyajikan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, tim gabungan Puslap 4 Barreskrim Polri dan Polda Jawa Tengah mendatangi sejumlah lokasi di Jepara yang diduga sebagai tempat predator seksual melakukan kejahatannya. Hingga saat ini, total ada 31 korban predator seksual anak di Jepara. Selain itu, saudara, simak juga informasi pemerintah pusat akan melakukan kajian mendalam terkait program pembinaan siswa di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Imron Fadilah. Kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Siang dengan informasi kebakaran melanda 2 warung makan yang juga sebagai rumah tinggal di Jalan Barawaja, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang warga lansia meninggal dunia dalam kejadian ini. Kobaran api terus membesar, membuat 2 warung makan sekaligus rumah tinggal itu hangus terbakar. Akibat kejadian ini, salah seorang penghuni rumah berusia 65 tahun meninggal dunia. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Yang terbakar ini tempat jual-jualan dan rumah tinggal. Berapa unit? Ada 2 unit rumah tinggal yang terbakar. Kalau untuk korban tewas berapa banyak? Korban tewas itu ada 1 orang atas nama Ibu Dengai, umur 65 tahun. Ibu dan anak ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan dengan sejumlah luka yang diduga akibat pembunuhan. Penemuan jenazah ibu dan anak bermula dari kecurigaan warga yang mencium aroma tak sedap dari kontrakan korban. Warga Rejang Lebong, Bengkulu digemparkan oleh penemuan mayat 2 orang perempuan di dalam sebuah rumah kontrakan. Kedua jenazah diketahui merupakan ibu dan anak bernama Ei Setia berusia 42 tahun dan putrinya Gaidah Marwa 14 tahun. Penemuan mayat ibu dan anak ini bermula dari warga yang curiga korban sudah beberapa hari tak keluar kontrakan dan mencium aroma tak sedap dari dalam kontrakan. Dari hasil pemeriksaan awal, keduanya diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan adanya luka sayatan senjata tajam di bagian leher korban. Untuk motif dan modus kita belum mengetahui, nanti akan kita pelajari. Untuk ini dugaan sementara seperti apa ini, Pak? Untuk sementara kita belum bisa dugaan karena kita belum meminta keterangan daripada saksi-saksi. Nanti setelah kita minta keterangan saksi-saksi yang dekat dengan TKP tempat kejadian, nanti kita akan konfirmasikan. Ditemukan luka-luka, Pak? Ditemukan sementara korban luka-luka ada di lehernya. Kira-kira sudah berapa lama meninggal? Diperkirakan kalau melihat jenazah tersebut 2 atau 3 hari. Ibu dan anak masing-masing ditemukan di lokasi berbeda, yakni sang ibu ditemukan di ruang tengah kontrakan, sementara anaknya ditemukan di dalam kamar. Suami sekaligus ayah korban yang tak berada di rumah kontrakan saat kejadian, diminta polisi memastikan 2 korban adalah istri dan anaknya. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pembunuhan dan terduga pelaku pembunuhan. Bayazir Al-Rahyan, Kompas TV, Bengkulu. Kita ke Bengkulu untuk mengetahui penyelidikan kasus kematian ibu dan anak di Rejang Lebong, Bengkulu. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gilang Wibisono di sana. Selamat siang Gilang, bagaimana hasil penyelidikan kasus ini dan apakah suami korban sudah ditemukan? Dan juga saudara, dari informasi yang telah kami himpun terkait dengan kasus pembunuhan, diduga pembunuhan ibu dan putrinya di Kabupaten Rejang Lebong. Dari peristiwa itu, polisi terus melakukan upaya penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar kontrakan dan juga rumah kontrakan saat ditemukannya korban. Kemudian sejumlah saksi, polisi juga telah dimintai keterangan oleh penyidik di Polres Rejang Lebong. Beberapa saksi itu diantaranya yang kami ketahui adalah warga yang pertama kali mengetahui dugaan
adanya korban pembunuhan di kamar kontrakan. Setelahnya polisi juga mendalami keberadaan suami dari korban yang saat ini belum diketahui di mana keberadaannya. Polisi sebelumnya telah meminta suami korban untuk memastikan apa yang terjadi di kamar kontrakan sehingga korban, ibu dan anak ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan beberapa luka senjata tajam di hari Jumat kemarin, Imron. Gilang, apakah sempat terjadi percekcokan antara suami dan istrinya sebelum kejadian? Ya, Imron, sebelum terjadi ditemukannya korban, ibu dan anak dengan kondisi meninggal dunia di kamar kontrakan, dari keterangan warga sekitar yang berada dekat dengan rumah kontrakan korban ini, terdengar percecokan diduga antara korban dengan suaminya pada hari Rabu. Setelah itu, warga kemudian tidak mendengar lagi percecokan dan melihat suami korban ini pergi dari kamar kontrakan dengan mengunci pintu kamar kontrakan ini dari luar. Setelah itu, korban, ibu dan anak ini tidak diketahui keberadaannya oleh warga sekitar hingga di hari Jumat. Warga mencium aroma tak sedap, kemudian memanggil aparat keamanan setempat untuk menyelidiki. Kemudian ditemukanlah sosok ibu dan anak dalam kondisi meninggal dunia. Hal itulah hari terakhir warga melihat keberadaan suami dari korban di hari Rabu yang kemudian hingga saat ini masih dicari keberadaannya oleh polisi. Baik, sehingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini. Sejumlah saksi juga telah diperiksa dan saat ini suami korban masih dalam pencarian oleh polisi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gilang Wibisono yang melaporkan dari Bengkulu.